Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk definisinya, sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat 1. Dan sistem persamaan linear 3 variabel sering disebut juga dengan SPLTV. Untuk konsep dasar dari SPLTV sendiri, yaitu jika kita memiliki AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, maka untuk A, B, dan C ini disebut dengan koefisien. Sedangkan untuk X, Y, dan Z ini disebut dengan variabel. Dan terakhir untuk D ini disebut dengan konstanta. Jadi, jika kita memiliki 2X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 12, berarti di sini yang disebut dengan koefisien adalah angka 2, 3, dan 6. Sedangkan variabelnya adalah X, Y, dan Z. Dan untuk konstantanya ini diketahui adalah 12. Oke. Baik, kita masuk ya ke contoh yang pertama. Di sini contoh yang pertama kita memiliki 2 buku, 3 pensil, dan 2 pena yang akan dibeli oleh Pandu ceritanya. Di sini jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah di sini kita memiliki 2 buku, 3 buah pensil, dan 2 pena. Kita misalkan buku ini dengan variabel X, pensil dengan variabel Y, dan pena dengan variabel Z. Maka kita memiliki persamaan linear 2X ditambah 3Y ditambah 2Z. Nah, ini adalah persamaan linear yang terbentuk dari soal tersebut. Berikutnya contoh soal yang kedua ya. Di sini Nina membeli 2 buah mangga, 4 buah apel, dan 1 buah jeruk. Di sini kita ketahui ada mangga, ada apel, dan ada jeruk dengan harga Rp100.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah berarti kita misalkan mangganya adalah X, berarti kita memiliki 2X ditambah apelnya adalah Y, berarti ada 4Y ditambah ada jeruknya 1, berarti 1Z. Atau untuk 1 boleh tidak ditulis. Sama dengan total seluruhnya adalah 100.000. Nah, inilah persamaan linear yang kita miliki dari soal yang kedua. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Rina membeli 1 porsi bakso, 2 porsi mie ayam, dan 1 porsi mie nasi goreng. Di sini kita memiliki bakso untuk variabel X-nya, mie ayam kita misalkan Y, dan nasi goreng kita misalkan Z. Berarti kita memiliki 1 porsi bakso, berarti X ya, ditambah 2 porsi mie ayam, 2Y, ditambah 1 porsi nasi goreng, yaitu Z. Dengan total harganya yaitu Rp50.000. Nah, begini cara menulis persamaan linearnya. Bisa dipahami ya? Baik, nah sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Di sini ada Pandu, Rina, dan Nina yang berbelanja kebutuhan di sebuah toko buku. Nah, di sini perlu diperhatikan ada buku tulis ya. Ini akan kita misalkan dengan variabel X ya. Kemudian pensil kita misalkan dengan variabel Y, dan penghapus kita misalkan ini dengan variabel Z. Oke. Berarti kita akan memiliki berapa persamaan? Ya, betul, 3 persamaan ya. Jadi kita punya persamaan yang pertama, 2X ditambah Y ditambah Z. Ini sama dengan 4.700. Yang kedua yaitu X ditambah 2Y ditambah Z
sama dengan 4.300. Yang terakhir 3x ditambah y ditambah z sama dengan 7.100. Nah, ini adalah 3 buah persamaan linear yang terbentuk dari soal tersebut. Mohon perhatikan di sini karena persamaan linear ini terbentuk dari variabel yang sama, yaitu x, y, dan z, maka ketiga buah persamaan ini mereka membentuk SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Jika salah satu dari variabel ini berbeda, maka sistem persamaan ini tidak dapat dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Yang disebut dengan SPLTV adalah 3 buah sistem persamaan linear yang memiliki variabel yang sama atau yang membentuk variabel yang sama. Di sini contohnya x, y, z. Apakah boleh Bu kita misalkan di sini x, y, z-nya diganti dengan PQR? Boleh. Dengan catatan semuanya pun harus PQR. Jika ada salah satu persamaan di sini yang berbeda, maka tidak dapat dikatakan SPLTV. Semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk melanjutkan soal tersebut, cara menyelesaikannya, di sini ditanyakan berapa uang yang harus disediakan oleh Coki. Artinya, kita harus mencari tahu dulu berapa harga satu buah buku tulis, satu buah pensil, dan satu buah penghapus. Nah, untuk mencari tahu nilai X, Y, dan Z, nanti kita akan mencoba mencarinya dengan menggunakan 3 buah metode yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yaitu yang pertama adalah metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode campuran. Semoga dapat dipahami pembahasannya sampai sini, dan untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari ketiga buah metode ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.